Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Hafidah NIM 201912076 dari kelas akuntansi 4D. Di sini saya akan menceritakan tentang kasus Enron dan KAP Understand, yaitu tentang kasus pelanggaran kode etik. Kasus Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Intermod atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, bahkan melakukan diversifikasi yang sangat luas yang meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Tokoh penting dalam pendiri Enron yaitu Kenneth Lay, CEO dan CRO sementara yaitu Stephen S. Hopper, yang diketuai oleh John C. Ray juga dan Wakil Komisaris Clifford Dexter. Kasus Enron mulai terungkap pada 9 Desember 2001 dan terus menuruni pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global hingga menurunnya harga saham secara drastis di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, dan sampai ke Asia. Dan Enron adalah perusahaan yang menduduki rangkap ke-7 dari 500 perusahaan di Amerika Serikat dan jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang yang 31,2 miliar yang menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaannya. KAP Arthur Andersen yaitu salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four lalu pecah menjadi The Big Five pada tahun 1999. Pemisahan bisnis jasa atestasi yaitu fungsi akuntansi dan konsultasi Arthur Andersen. Kerjasama KAP Arthur Andersen dan Enron, yaitu yang mengaudit laporan keuangan Enron dan menjadi konsultan manajemen Enron adalah Arthur Andersen, perusahaan akuntan, dan memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian kertas kerja audit formal, yaitu 1. Board of Directors, yang meliputi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif, yang membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis yang mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya diakses pihak dalam perusahaan. 2. Enron merupakan salah satu perusahaan yang pertama kali melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Tiga, pada awal tahun 2001, partner KAP Andersen melakukan evaluasi mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan. 4. Pertengahan 2001, seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek accounting perusahaan yang tidak sehat dan kekhawatirannya kepada CEO dan partner KAP Andersen. 5. Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga pada tanggal 16 Oktober 2001 bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta hingga meningkat 100 juta dari sebelumnya. 6.
Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mengalami kebangkrutan hingga memecat sekitar 5.000 pegawai. Enron dan KAP Andersen dituduh melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen investigasi. Selanjutnya, ketujuh, KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002 dan pada tanggal 28 Februari 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi sebesar 750 juta US dollar untuk menyelesaikan gugatan hukum yang diajukan. 8. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen atas tuduhan karena telah menghancurkan dokumen yang sedang diselidiki. 9. Seorang partner KAP Andersen, yaitu David Duncan, sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Andersen dan Enron pada tanggal 8 April 2002. Yang terakhir pada tanggal 15 Juni 2002, yaitu juri federal di Houston menyatakan KAP Andersen bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melakukan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor Arthur Andersen, yaitu satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal dan pihak internal. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Sekian dan terima kasih atas penjelasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.